Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda kali ini di Mutiara Pagi, edisi lembar ke-14 di Agustus 2025, tepat di hari Kamis. Seperti biasa pendengar, kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber-narasumber kita. Dan ini kita bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten Sumeneb. Sudah tersambung bersama Ustadz Amirul Khatib. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Ustadz? Alhamdulillah fi sihatin wa afiyatin tammah. Mbak gimana kabar? Saya alhamdulillah juga baik. Semoga pendengar di rumah juga dalam keadaan sehat, baik, penuh berkah Uh, ini Ustadz ya. amin, Amin. amin. Amin Allah. Mudah-mudahan demikian. Insyaallah. Baik, kita bersama penyuluh agama Islam Kantor Kemenak Sumeneb akan membahas mengenai ikhlas sebagai penentu kualitas amal ibadah seseorang. Nah, ini dia. Kita gampang mengucapkan ikhlas gitu ya Ustadz ya. Kadang kita sendiri tidak tahu esensi dari ikhlas. Kadang kita sendiri ketika diberi takdir yang tidak menyenangkan, kadang kita itu komplain, ngersulo katanya orang Jawa tuh. Tidak ikhlas, tidak menerima gitu. Nah ini barangkali akan dijelaskan oleh Ustadz hari ini em, tentang makna ikhlas itu sendiri. Nanti kita juga akan tanya jawab ya dengan Anda di 3 jalur telepon. Silakan sebagai mukadimah Ustadz Amirul Khatib. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih bisa menghirup udara segar dan dalam keadaan sehat walafiat sempurna zahir batin. Mudah-mudahan kita mampu menjadi orang yang mukhlisin lahuddin sehingga beberapa amal perbuatan baik kita itu bisa menjadi amal yang baik dan bisa menjadi simpanan kita untuk kehidupan di dunia dan akhirat nanti. Yang kedua kalinya, sholawat ma'asalamah mudah-mudahan tetap mengalir deras kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan bagaimana kita berikhlas, bagaimana kita ikhlas di dalam beramal, di dalam beribadah ataupun di dalam aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Sehingga kita ini bisa mendapatkan percikan daripada ikhlas yang telah dilaksanakan oleh beliau selama dalam kehidupannya. RRI pendengar RRI setia di Pro 1 pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sebetulnya ikhlas di dalam kita melaksanakan perbuatan ataupun ibadah-ibadah dan juga di dalam berinteraksi dengan kehidupan sosial. Ikhlas itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya rahasia. Ikhlas itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya makhfiyun ataupun sesuatu yang sangat-sangat samar karena ikhlas itu adalah merupakan perbuatan hati setiap manusia, setiap orang. Sehingga di sini diungkapkan oleh
Imam Al-Ghazali misalnya, al-ikhlasu huwa ayyakuna gharduhu mahdat taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, kata beliau, itu adalah apa yang ada di dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan daripada ibadah yang murni itulah yang dikatakan dengan ikhlas, kata Imam Al-Ghazali. Jadi kita melaksanakan segala amal perbuatan baik itu tentu adalah hendaknya berdasarkan kepada ikhlas. Akan tetapi tidak semua orang itu mampu untuk merealisasikan yang nama ikhlas, tidak mampu untuk menjadikan ikhlas itu sebagai dasar daripada segala perbuatan-perbuatan ibadahnya tersebut. Jadi oleh karenanya maka kesempatan pada pagi hari ini tentu adalah merupakan kesempatan yang indah, merupakan kesempatan yang sangat baik, yang sangat bermanfaat untuk kita dan seluruh pemirsa RRI Sumeneb Pro 1 ini untuk bagaimana kita itu mampu melaksanakan ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya. Mengapa saya katakan bahwa ikhlas itu adalah merupakan merupakan perbuatan hati kita yang tentu tidak bisa ditebak oleh orang lain misalnya, akan tetapi bisa diverifikasi dari perbuatannya, dari ucapan-ucapannya, dari tingkah lakunya dan semacamnya. Salah satu hadis itu menyatakan tentang bahwasanya ikhlas itu adalah rahasia. Kata Rasulullah, Sa'altu Jibrila anil ikhlas. Ma huwa? Kata Rasulullah. Faqala, maka menjawab Jibril, siapa Jibril? Sa'altu Rabbal Izzati, saya akan nanya kepada Allah tentang ikhlas. Jadi malaikat Jibril saat ditanya oleh Rasulullah tidak ngerti juga apa itu yang namanya ikhlas. Ternyata setelah malaikat Jibril konfirmasi kepada Allah Subhanahu wa taala, ma huwa al-ikhlas? Faqala ta'ala, maka Allah itu menjawabnya, al-ikhlasu sirrun min sirri auda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Jadi rahasia ikhlas itu adalah merupakan rahasia Allah, di antara rahasia-rahasia Allah yang dititipkan oleh Allah kepada hati hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah mendapatkan ikhlas di dalam hati seseorang tersebut, maka berarti dia termasuk atau tergolong kepada orang-orang yang mukhlisina lahuddin, dan itu adalah minnatullah, adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga baginya. Karena apa? Dengan dasar ikhlas yang ada di dalam hati seseorang tersebut, maka segala amal perbuatannya hanya menjadi fasilitas ataupun wasilah untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ada beberapa level ataupun tingkatan di dalam ikhlas itu. Yang pertama itu adalah istawal madhu wa dhammuh minal ammah. Jadi antara pujian dan celaan ataupun cacian terhadap seseorang yang mempunyai hati yang ikhlas itu sudah dianggap sama, tidak berpengaruh sama sekali terhadap seseorang tersebut. Jadi kalau misalnya masih terpengaruh dengan pujian, masih terpengaruh dengan celaan, dengan cercaan, dengan hinaan seseorang di dalam berbuat sesuatu, berbuat ibadah misalnya, ataupun hal-hal yang lain di dalam ruang lingkup sosial, maka berarti dia masih belum mencapai yang namanya ikhlas, belum mencapai arti ikhlas di dalam hatinya, belum mampu merealisasikan daripada ikhlas tersebut di dalam bertindak ataupun berbuat segala hal yang tentu itu adalah amal-amal kebaikan. Kalau amal kejelekan tidak bisa berdasarkan terhadap ikhlas. Ya, dalam hal ini adalah ruang lingkupnya adalah
kebaikan itu. Terus kemudian setelah dirinya itu mampu untuk tidak terpengaruh dengan apa pujaan orang lain, dengan cercaan orang lain, maka dia itu akan naik tingkatannya, tingkatan ikhlasnya pada tingkatan yang kedua. Nisyanu ru'yatil amal fil a'mal. Dia akan melupakan begitu saja amal kebaikan-kebaikan terhadap orang lain. Dia tidak pernah mengingatnya. Dia melupakan begitu saja apa yang telah diperbuat dirinya terhadap orang lain. Itu tidak ada di dalam memorinya, tidak ada di dalam hatinya. Jadi yang penting dia itu mampu untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain, mampu untuk membantu orang lain dengan sebaik-baiknya, dan urusan catatan di dalam memori itu sudah hilang begitu saja, tidak ada di dalam dirinya. Apalagi mengungkit-ungkit pemberian misalnya terhadap orang lain, mengungkit-ungkit perbuatan baiknya terhadap orang lain, itu tidak akan pernah terjadi kepada orang yang sudah mencapai tingkatan ikhlas di dalam berbuat sesuatu tersebut. Yang ketiga adalah nisyan i'tidha'i thawabil amal fil akhirah. Dia sudah melupakan. Jadi tingkatan yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi adalah melupakan bahwasanya suatu amal perbuatan baik itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah nanti di akhirat. Itu sudah juga tidak lagi tercatat di dalam hatinya, sudah tidak lagi terbesit di dalam hatinya bahwa dirinya dengan perbuatan baiknya akan mempunyai banyak pahala di sisi Allah, terutama nanti ketika di akhirat misalnya. Tidaklah demikian. Dia akan polos istilahnya, dia akan sudah melupakan begitu saja. Akan tetapi kalau dia betul sudah ikhlas, maka dia akan mampu untuk menambah amal perbuatan baiknya dan terus meningkatkan kualitas amal baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas di situ kemudian akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada dirinya, kepada keluarganya, dan juga kepada lingkungan. Jadi pengaruh-pengaruh itu adalah menjadi kekuatan positif bagaimana orang yang ikhlas itu misalnya mau berjuang ataupun mau berdakwah dan seterusnya, maka keikhlasan di dalam perbuatan baik di dalam perjuangan itu akan berpengaruh secara positif terhadap orang lain, dan hasilnya antara ikhlas dan tidak ikhlas itu adalah nampak. Bahkan jikalau perbuatan itu sudah didasari dengan keikhlasan, maka perjuangan, hasil dari sebuah perjuangan itu akan mampu menembus lintas generasi. Bukan hanya kepentingan dirinya, anak-anaknya, akan tetapi akan mampu untuk menembus lintas-lintas generasi itu. Jadi oleh karenanya maka keikhlasan, kemurnian hati di dalam beribadah ataupun di dalam berinteraksi dengan sosial itu hendaknya menjadi dasarnya, sehingga kita mampu untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Dan ikhlas itu tidak bisa serta-merta terjadi di dalam diri kita, tetapi kita harus terus latihan dan terus latihan, latihan dan terus latihan, sehingga di dalam proses untuk mencapai keikhlasan itu akan didasari juga dengan kesabaran. Di situ kemudian ada banyak dauh-dauh dari Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam di dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita dengan dengan didasari oleh ikhlas tersebut. Misalnya, akhlis fil amali yakfika amal qalil. Akhlis fi kullil amal yakfika amalul qalil. Nah, ini kata beliau itu
murnikanlah hatimu di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap amal perbuatan, niscaya amal yang sedikit itu akan cukup untukmu. Jadi amal yang sedikit yang didasari dengan ikhlas itu bisa lebih baik daripada amal yang banyak tetapi tidak didasari dengan keikhlasan. Artinya apa? Bahwa kualitas amal yang dilandasi dengan ibadah itu jauh lebih tinggi nilainya ketimbang amal yang dilaksanakan hanya untuk mendapatkan pujian orang lain ataupun tidak didasari dengan keikhlasan itu. Kemudian juga mengatakan apa namanya dikatakan itfan wujudaka fi ardil khumul. Jadi simpanlah keadaanmu atau hatimu pada tanah yang tidak pernah dikenal oleh orang lain. Kemudian kenapa? Fama nabata mimma lam yutfan fala yatimmu nataijuhu, karena sebab sesuatu benih yang tidak tertanam itu tidak akan pernah apa namanya tumbuh secara sempurna, apalagi berbuah dan seterusnya misalnya. Jadi di sini kemudian apa namanya dorongan ataupun motivasi beliau terhadap kita orang muslim muslimat tentu yang pertama untuk bagaimana melandasi ibadahnya itu dengan keikhlasan. Karena apa? Karena di sini famada beta mimma lam yutfan la yatimmu nataijuhu, karena sesuatu yang tidak ditanam, benih yang tidak ditanam itu walaupun tumbuh tidak akan seberapa, atau jikalau dia itu berbuah tidak akan pernah maksimal. Jadi sama juga dengan amal kebaikan yang kita laksanakan itu hendaknya selalu tersimpan rapat di dalam hati kita, tidak perlu ada niatan untuk diketahui oleh orang lain, sehingga amal perbuatan itu akan mampu untuk memberikan apa namanya pengaruh positif ataupun mampu menjadi menjadi wasilah ataupun perantara untuk mendapatkan pahala yang begitu besar, walaupun pahala yang begitu besar itu tidak perlu menjadi harapan bagi dirinya. Jadi dilupakan begitu saja, sehingga di dalam perbuatan itu akan mampu membuahkan apa namanya membuahkan sakinah, membuahkan ketenangan, membuahkan kesabaran, membuahkan pahala, dan itu semuanya tidak perlu diperhitungkan, akan tetapi amal perbuatan baiknya akan terus berjalan terus ditingkatkan sehingga apa namanya pahala ataupun faidah daripada amal-amal itu akan mampu diperolehnya di dunia dan juga di akhirat nanti. Jadi apa namanya kemudian juga terkait dengan faidah ikhlas ini terjadi kepada apa namanya salah satu sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi singkatnya begini, suatu ketika di saat apa namanya Sayyidatina Fatimah itu ditanya oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apakah hari ini apa ada makanan untuk saya? Ternyata jawaban daripada istrinya tersebut tidak ada kecuali hanya 6 dirham yang hanya cukup untuk makan Hasan dan Husain. Jadi dimintalah lalu apa namanya uang yang 6 dirham tersebut dan Sayyidina Ali yang menanggung untuk memberikan makan kepada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Setelah di perjalanan ternyata ada orang yang mau menjual unta. Tiba-tiba Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu mengikhlaskan untuk apa namanya memberikan uang tersebut kepada orang yang membutuhkannya. Nah, ternyata tiba-tiba ada orang yang mau menjual unta. Jadi kata Sayyidina Ali, saya tidak punya uang. Sudahlah, kata orang yang mau menjual unta itu, sudahlah, kalau kamu tidak punya uang misalnya, nanti kamu jual
berapapun saja yang akan kamu jual, nanti hasilnya untuk kamu. Sudah dibawalah unta itu dan ternyata setelah tibanya juga apa namanya di perjalanan juga ini tiba-tiba ada orang yang mau membelinya. Ternyata setelah apa namanya apa komunikasi di antara Sayyidina Ali dengan orang yang mau membeli unta itu, jadinya unta tersebut adalah dibeli 300 dirham. Setelah 300 dirham, Rasulullah apa Sayyidina Ali menemui Rasulullah di kediamannya. Setelah sampai di kediamannya, ditanya oleh Rasulullah, Ali, tahukah kamu siapakah orang yang membeli dan menjual unta itu tadi? Tidak tahu, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian beliau itu memaparkan bahwasanya Ali, orang yang menjual unta itu tadi adalah adalah malaikat Jibril, sementara orang yang membelinya itu adalah Mikail. Lah itu apa namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah lalu terheran kenapa kemudian bisa terjadi begitu. Ya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, lalu kepada siapa saya akan memberikan uang yang 100 dirham ini? Ya kata Rasulullah, tidak perlu diberikan kepada siapa-siapa. Jadi ini adalah buah daripada keikhlasan seseorang, ternyata juga apa membuahkan rezeki yang begitu besar, yang begitu banyak apabila di dalam memberikan rezeki ataupun harta itu didasari dengan keikhlasan-keikhlasan. Artinya satu yang diberikan rezeki seorang itu akan Oke, baik. Ustadz, ini kayaknya semua perbuatan amal ibadah dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan tanggung jawab yang penuh misalnya, maka hendaknya kita belajar dan terus melatih sehingga keikhlasan itu akan betul-betul dicapai oleh kita di dalam kehidupan, agar apa semua perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan itu tidaklah sia-sia dan mempunyai faidah yang sangat sangat besar, dan itulah yang menjadi tujuan kita sebetulnya, kalaupun tujuan-tujuan itu tidak perlu tercatat di dalam memori di dalam hati kita. Begitu barangkali baik. sebagai apa Mukadimah ya. pembuka atau mukadimah ya Mbak. Baik. Terima kasih dan demikian. Wal afwa Oke. minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 665 396 662 317 kode area 0328 atau 0811 3345 101. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dari BRJ, Mbak Gita Ayu. siapa ya? Pak siapa? Supriyadi, Mbak Gita Ayu. Supriyadi di Sumeneb ya? BRJ, iya. Baik, kita bersama Ustadz Amir. Silakan apa yang ditanyakan. Kita membahas mengenai makna ikhlas nih. Silakan. Ya, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Salam. Oh, Misalnya, Pak Ustadz, ada orang ahli ibadah. Yang ahli ibadah itu seketika tidur itu membawa masalah. Apa juga mengurangi dari ahli ibadah itu, Ustaz? Soalnya saya dengar katanya siapapun kalau tidur jangan membawa apa sifat iri dan dengki katanya, Ustaz. Baik. Apakah benar itu, Pak Ustaz, penjelasan itu, Ustaz? Oke, baik. Terima Iya. kasih. Untuk Pak Ustadz bersama Supriyadi. Mbak Rizin, Mbak Gita Ayu, terima kasih Terima atas kasih. waktunya ya. Oke, terima kasih Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Supriyadi bersama keluarga di Berecin. Silakan Ustadz bisa langsung dijawab ini. uh, uh,
bukan hanya untuk menjelang tidur, tidak membawa iri dengki, tidak membawa ria di dalam kehidupannya, di dalam hatinya. Tentu di dalam semua kehidupan, di dalam semua gerak-gerik, siang, malam, detik ke detik, jam ke jam, itu tidak perlu ada dengki di dalam dirinya. Karena apa? Karena orang yang membawa sifat dengki di dalam dirinya itu akan terbakar dengan sendirinya, terbakar kehidupannya, terbakar masa depannya. Itu kalau membawa rasa dengki. Kenapa? Karena orang yang mempunyai rasa dengki di dalam dirinya itu hanya melihat kesuksesan orang lain, kebahagiaan orang lain, kemudian rezekinya orang lain. Dan oleh Allah orang yang mempunyai sifat dengki itu tidak akan diberikan tidak diberikan peningkatan kehidupannya, peningkatan di dalam rezekinya, itu akan terbakar dengan sendirinya. Jadi oleh karenanya maka rasa dengki itu tidak boleh ada di dalam hati seseorang dalam setiap halnya, dalam setiap tingkah lakunya, di dalam setiap amal ibadahnya tentu juga. Begitu kira-kira Mbak. Oke, selanjutnya ada lagi telepon di seluler kami. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Klopeng ini dengan Dede, Pak Mbak Dede. Gita. Silakan pertanyaannya Pak Dede. Ya, Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terkait dengan keikhlasan topiknya ya. Betul. Begini, Pak Ustaz. Bicara soal keikhlasan, saya ingin bertanya bagaimana kita itu beribadah dengan ikhlas. Contoh, misalkan saya sholat duha itu ya, mengharapkan rezeki jadi lancar. Itu kan berarti saya sholat duha itu kan kurang ikhlas, berarti mengharap imbalan begitu. Apalagi kita sholat itu sholat dan menjalankan perintah-perintahnya hanya mengharapkan surga begitu. Berarti kita kan tidak ikhlas itu Pak Ustadz. Jadi mengharapkan balasan atau imbalan. Oke, bisa dipahami. Mohon penjelasannya itu Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita sudah mengetahui faidah ataupun tujuan ataupun buah daripada semua amal ibadah kita, termasuk sholat duha, kemudian tahajud, kemudian sholat-sholat rawatib di dalam membaca Al-Quran dan semacamnya. Kita sudah mengetahui itu semua. Kita sudah paham itu semua. Jadi kalau sholat duha misalnya untuk mendapatkan rezeki, kalau sholat tahajud misalnya agar supaya pangkatnya ditinggikan oleh Allah, derajatnya ditinggikan oleh Allah, baik di dunia ataupun di akhirat misalnya, itu sudah kita tahu. Maka bagaimana caranya di dalam melaksanakan ibadah tahajud, ibadah duha agar supaya ikhlas? Kita tidak perlu mengingatnya daripada tujuan-tujuan sholat duha dan tahajud tersebut. Kita berusaha untuk melupakannya karena Allah sudah mengetahui bahwasanya kita melaksanakan sholat duha itu tujuannya adalah untuk mendapatkan rezeki yang lancar dan seterusnya. Jadi asalkan tidak terbesit tujuan-tujuan itu di dalam hatinya, yang penting sudah takbir Allahu Akbar menghadap kepada Allah, sholat duha, itu sudah Allah yang tahu, tidak perlu dipasangkan di dalam hatinya bahwasanya hasilnya daripada sholat duha itu untuk melancarkan rezeki dan seterusnya. Oleh karenanya maka ikhlas itu memang butuh latihan dan terus latihan dan terus latihan. Seseorang yang masih memulai untuk istiqomah di dalam ibadah, apapun bentuk ibadahnya itu, termasuk misalnya ngaji Al-Quran secara istiqomah, tahajudnya, duhanya,
ataupun membantu orang lain juga secara istiqomah misalnya. Lah itu masih belum mampu untuk bersikap ikhlas, bersifat ikhlas di dalam hatinya. Oleh karenanya, maka butuh yang namanya latihan-latihan. Terus latihannya dia itu seperti barusan bahwa tidak perlu menancapkan tujuan daripada sholat duha di dalam hatinya sehingga dia itu akan tergolong dengan ikhlas secara sendiri, secara otomatis begitu kira-kira. Baik. Tapi dibolehkan kan ya Ustadz ya ketika kita ingin sesuatu kita memperbanyak ibadah kita, ibadah sunnah. Karena memang hal-hal itu juga dianjurkan barangkali dari hal-hal yang kita minta kemudian jadi istiqomah begitu ya Ustadz. Dan kita lupa Iya, atas tujuan kita. boleh, boleh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Misalnya minta dilancarkan rezeki, ya Allah, karena memang doanya di dalam duha itu untuk meminta rezeki. Kalau ada di atas langit supaya Allah menurunkan, kalau ada di bumi supaya Allah menumbuhkan, kalau ada di jauhnya supaya Allah itu mendekatkan misalnya. Lah ini kan rayuan-rayuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak apa-apa, cuman agar supaya hati kita itu ikhlas, maka kita tidak perlu untuk meminta kepada Allah apa namanya dengan hati kita. Jadi melupakan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah mengetahui begitu loh. Jadi Allah sudah mengetahui apa tujuan hambanya itu sholat duha misalnya. Jadi memperbanyak doa itu tidak masalah. Itu juga sudah dianjurkan. Tapi jangan sampai menghilangkan keikhlasan di dalam dirinya. Artinya jangan tujuannya yang ada di depan, akan tetapi Allah yang maha memberi, Allah yang disembah, yang maha diminta oleh kita itu yang ada pada tujuan utama. Soal kita mau meminta setelah tujuan utama minta dilancarkan rezekinya dan seterusnya, itu adalah merupakan hal yang apa namanya yang wajar dan itu penting begitu. Jadi menzahirkan doa di dalam doa kita itu penting begitu. Tapi sekali lagi jangan tujuan daripada perbuatan ibadahnya itu yang menjadi tujuan utama. Tetapi Allah yang perlu tetap menjadi tujuan utama. Kalau sudah seperti itu, maka dia itu tetap berada pada jalur keikhlasan di dalam melaksanakan ibadah. Baik. Ini memang sebenarnya kalau sholat-sholat atau ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu kalau kita telaah lagi sebenarnya memang kita yang membutuhkannya itu yang membuat hidup kita baik-baik saja gitu ya Ustaz ya. Ah, Jadi kalau nggak sholat mungkin kita sudah bisa terjerumus ke hal-hal lain gitu. Kalau kita bisa menelaah daripada hal-hal yang kita inginkan sifatnya keduniawian gitu Ustaz. iya, iya. Ya, ya tentu, tentu. Jadi ikhlas tidak ikhlas soal apa namanya perintah wajib dari Allah Subhanahu Wa Taala itu memang wajib dilaksanakan. Ikhlas tidak ikhlas itu tidak perlu apa namanya tidak perlu menoleh ke sana, tetapi yang namanya kewajiban dilaksanakan. Yang namanya hamba hendaknya taat kepada Allah di dalam masalah kewajiban-kewajiban terutama di dalam masalah ibadah mahdoh misalnya. Tentu ya wajib kita melaksanakannya. Kalaupun tidak mempunyai dasar ikhlas di dalam hatinya. Akan tetapi kalau misalnya didasari dengan keikhlasan, kalaupun di dalam amal-amal ibadah mahdoh misalnya, maka seperti tadi kualitasnya berbeda daripada yang tidak berdasarkan keikhlasan. Kemudian khusyuk misalnya juga. Jadi khusyuk itu bukan merupakan bukan merupakan rukun daripada sholat misalnya. Akan tetapi kalau khusyuk, lah itu adalah akan mampu untuk meningkatkan kualitas ataupun nilai ibadah sholatnya seseorang tersebut. Jadi katakanlah ikhlas itu adalah nilai tambah tetapi bisa melebihi daripada amal yang dilakukan oleh seseorang. Baik. Begitu.
Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas sekali, Ustadz. Ketika kita sudah, misalnya tadi kalau Ustadz menjelaskan ada ibadah mahdo yang memang dianjurkan ketika kita sedang sempit, kemudian sholat duha supaya melapangkan rezeki dan hal-hal lain. Namun kan kadang memang cara Allah pada kita itu eh, jalannya tidak lurus begitu kita minta datang gitu ya Ustadz ya. Ketika kita minta, kita sudah husu, kita sudah luar biasa, tapi hal tersebut yang kita minta tidak kunjung datang. Nah, ini kaitannya sama takdir yang tidak kita inginkan gitu. Nah, di posisi ini Ustadz, bagaimana supaya kita tetap ikhlas untuk beribadah lillahi ta'ala begitu. Semuanya kita hendaknya apa namanya pada level seorang hamba itu hanya yang pertama wajib berusaha, yang kedua adalah wajib berdoa, dan yang ketiga adalah tawakal. Maka yang ketiga di dalam tawakal inilah kemudian kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tawakal ini tentu membutuhkan yang namanya dasar kesabaran dari pribadi seorang. Artinya apa? Sesuatu yang kita minta tidak kunjung apa terjadi, misalnya tidak kunjung diberi oleh Allah, akan tetapi Allah itu maha adil, bisa memberikan sesuatu yang lain yang bentuknya berbeda, jenisnya berbeda, akan tetapi itu adalah maksud daripada yang diinginkan oleh seorang hambanya. Jadi oleh karenanya maka tidak perlu pesimis di dalam menghadapi kehidupan ini. Hendaknya terus dilandasi dengan kesabaran. Jadi itu adalah titik terakhir kita bagaimana bersabar. Tidak bisa kita menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terakhir kita hendaknya bisa bersabar dan terus bersabar. Dan di dalam bersabar inilah memang sesuatu yang sangat pahit terkadang, sesuatu yang sangat sulit untuk dilaksanakan oleh seseorang. Kenapa? Karena dengan kesabaran ini pula semuanya akan menjadi baik-baik saja fid dunya wal akhirah. Jadi kita hanya kewajibannya adalah tiga itu. Jadi berusaha, berdoa, lalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini di tengah ini mungkin pesan kita diingatkan oleh Ustadz Amir di tengah masyarakat yang saat ini berusaha mati-matian beribadah meminta kepada Allah namun tidak kunjung diberikan begitu. Ini jangan khawatir begitu Ustadz ya. Ini Iya. ini hal yang Allah akan membayar apa yang kita lakukan dengan hal lain yang tadi kata Ustadz bilang mungkin lebih besar dari itu dan justru itu yang kita butuhkan begitu Ustadz ya. Jadi jangan berburuk sangka gitu ya Ustadz ya. Iya, iya. Oke, baik. Barangkali di pagi hari ini kita bisa belajar lebih mengenai esensi dari keikhlasan. Karena memang kalau bicara ikhlas kepada ketika kita memberi sesuatu kepada teman kita, kadang kita berharap hal yang sama atau paling tidak teman kita baik dulu ke kita. Nah itu ternyata tidak ada apa-apanya daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kadang kita juga nggak tepat waktu sholatnya gitu ya, Ustaz ya. Itu yang Iya. yang barangkali harus kita telaah daripada apa yang kita perbuat begitu pada sesama manusia. Terima kasih Ustadz Aminul Khatib Sama-sama. pada pagi hari ini. Insya Allah kita belajar bersama, diingatkan bersama mengenai makna ikhlas hari ini. Semoga ini menjadi ladang ibadah pahala bagi Ustadz begitu ya. Dengan ikhlas sudah Amin, amin, amin. mengingatkan kami, dengan ikhlas sudah ini ya hadir meluangkan waktu bagi pendengar untuk menjadikan diri lebih baik. Insya Allah. Amin. Terima Amin, kasih banyak amin. atas waktunya. Insya Allah di kesempatan yang Sama-sama. lain bertemu lagi Ustadz ya di Amin. Sihatin wa afiyah. Amin. Semoga diberikan kesehatan juga Ustadz dan teman-teman pendengar di rumah dan ini amal jariahnya terus ngalir begitu ya. Amin. Allahumma amin. Amin, Sudah amin, diingat. amin. Saya Gita Ayu pamit. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini Ustadz. Selamat beraktivitas di hari Kamis. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mutiara Pagi Pro 1.